Oke, selamat siang semuanya. Apa kabar? Selamat siang. Kabar baik, alhamdulillah. Baik, Mohon di maaf sini nih, mohon maaf. kita agak terlambat karena ada sesuatu yang harus di-fixkan oleh tim dari Suara. Nggak apa-apa nih Pak Hemat, kita harus apa namanya? Kita harus memberanikan diri untuk membuat supaya ini harus berhasil seperti buatan teman-teman kita di luar negeri gitu ya. Oke, Iya harus, harus walaupun masih belum reliable kita coba aja, enggak apa-apa. baik, siap. Oke, tapi pada Ya, dasarnya webinar seperti ini harus kita apa namanya kita dorong supaya kita bisa melakukan apa namanya kita bisa masuk ke dalam persaingan bisnis teknologi, terutama bisnis teknologi dunia. Oke, sebelum kita mulai, saya ingin memperkenalkan dulu nih Pak Hemat sebagai narasumber kita pada siang hari ini. Mungkin teman-teman yang mendengarkan dan yang melihat kita perlu mengetahui siapa sebetulnya Pak Hemat ini. Saya ceritakan sekilas saja, nanti mungkin juga Pak Hematnya akan menyampaikannya juga secara lebih mendalam tentang bagaimana Pak Hemat ini memulai bisnisnya dengan mendirikan PT Suara. Nah, seperti yang kita baca di dalam e-flyer bahwa hari ini kita akan ada webinar dengan Bapak Hemat Dwi Nuryanto DA. Beliau adalah seorang expert di Information and Communication Technology, Digital Transformation, dan New Media. Apa yang disebut dengan New Media? New Media adalah media yang berbasiskan teknologi atau biasanya kita sebut dengan berbasis internet. Nah, Pak Hemat Dwi Nuryanto ini merupakan lulusan dari Perancis yang memiliki gelar S2. Jadi S1 dan S2-nya beliau ada di Perancis. Kemudian beliau juga adalah seorang wakil ketua umum IABI atau yang kepanjangannya adalah Ikatan Alumni Program Habibie, dan beliau juga anggota Ikatan Alumni Perancis Indonesia yang bekerja sama juga dengan kita pada hari ini. Nah, untuk mempersingkat waktu karena ini sudah hampir pukul 14.30, mungkin kita langsung aja ke Pak Hemat. Silakan Pak Hemat untuk memaparkan materi kita, topik kita pada hari ini, yaitu The Pace of Technopreneur in Innovation. Silakan Pak Hemat. baik, terima kasih. Ya, baik, terima kasih Mbak Edvi. Sebentar lagi saya share screen untuk mempresentasikan pengalaman kita menjadi berinovasi dan menjadi technopreneur. Baik, mungkin sambil menunggu full screen, saya ceritakan sedikit bahwa aplikasi yang sedang kita gunakan pada saat ini adalah aplikasi yang dibangun oleh tim dari Pak Hemat yang tergabung di dalam PT Suara, yang di-streamingkan di radio channel Universitas Podomoro atau Podomoro University di aplikasi suara.id. Ya. Terima kasih. Baik, silakan Pak Hemat. Tadi ini tadi CV saya, pengalaman saya. Tadi sudah disampaikan oleh Mbak Edvi. Mungkin tadi saya belajar dapatkan beasiswa program Habibie dari tahun 84 sampai tahun 92 di Kota Tulus. Kemudian dari 92 berada di Kota Bandung. Sekedar ini pengantar bahwa yang saya sharing ini bukan kisah sukses, ini bukan. Karena banyak orang yang jauh lebih sukses daripada saya di bidang IT, malah banyak yang muda-muda lebih sukses. Namun saya akan sharing sebuah kisah perjuangan saja. Di dalamnya membangun dan mewujudkan mimpi, melakukan inovasi dan berusaha menebar manfaat. Ada 5 lesson learn yang ingin saya sampaikan
pertama kali terkait dengan perjalanan menjadi seorang technopreneur dan innovation ya. Pada saat belajar, jadi saat belajarnya mungkin belajar di saya berangkat umur 19 tahun, di sana belajar 8 tahun, setahun persiapan universitas dulu. Di sana juga saya menjalankan kewajiban, tapi juga saya mempelajari sesuatu yang saya sukai dan saya mempunyai dream kalau nanti pulang mau ngapain. Tapi dream saya miliki untuk masa depan itu saya miliki setelah kira-kira 4 tahunan di sana. Bahwa saya belajar mechanical science, belajar aerodinamika, energetic system, tetapi interest saya sebenarnya di bidang computer science. Nah kemudian bekerja pulang ke Indonesia karena saya dikirim oleh PT Dirgantara Indonesia. Itu 10 tahun saya bekerja dari tahun 92 sampai tahun 2002. Di situ saya pulang, saya memilih pekerjaan karena memilih mau bekerja di bidang apa yang saya sukain, nah itu mengkombinasikan yang saya pelajari formal dan informal dan berusaha mengikuti dan influence company dream melalui sebuah program nanti program pengembangan pesawat terbang Jet N2130. Kemudian karena ada tidak ada pendanaan merupakan kebijakan dari pada waktu era krisis IMF melarang pemerintah untuk mendanai program pengembangan pesawat terbang, maka saya resign, mengundurkan diri dan membangun usaha. Artinya setelah 10 tahun dream saya adalah waktu kira-kira 4 tahunan di Prancis itu ingin mempunyai software company, walaupun saya belajarnya sendiri mechanical science, aerodinamika dan lain-lainnya, tetapi dream saya adalah ingin punya software company. Sebenarnya itu pada waktu tahun kira-kira 90-an lah, tahun 90-an kurang sebelum pulang, 80-an akhir. Nah itu baru terwujud setelah 10 tahun saya bekerja di Dirgantara. Kemudian di usaha sekarang ini yang keempat lesson learned adalah bagaimana saya setelah 15 tahun running company, kemudian running ini sebuah startup bekerja sama dengan generasi milenial, generasi muda untuk menjadi suksesor di kita di masa depan. Kemudian yang kelima, saya bagaimana ingin tertarik lesson untuk menginspirasi generasi muda mengenai masa depan. Semua experience saya mengenai inovasi dan berpikir besar dan bermimpi besar. Nah, coba besar itu nanti relatif, bahwa pada waktu saya saya belajar ingin punya software company itu suatu big dream. Karena apa? Orang tua saya keduanya adalah PNS dan saya tidak tahu bisnis sama sekali. Jadi bagi saya punya software company itu sudah big dream pada waktu saya belajar. Ini di sini bagaimana kita melakukan kegiatan inovasi, kemudian inovasi kita kita gunakan mewujudkan impian melalui suatu proses. Ini intisarinya yang akan saya sampaikan adalah 3 hal ini mengenai inovasi, imajinasi, jadi tentang impian, kemudian bagaimana kita secara kreatif membawa inovasi itu menuju ke impian. Dalam hal tertentu bisa jadi mengenai transformasi. Jadi dari inovasi, jadi kreativitas adalah jembatan mewujudkan untuk imajinasi. Ini masa-masa kuliah saya tahun 84 sampai 92, saya di Universitas Toulouse 3 di Kota Toulouse. Ini universitas termasuk di antara yang lihat sejarahnya di Wikipedia, saya baru tahu bahwa berdirinya tahun 1229. Dan di sejarahnya Kota Toulouse diceritakan bahwa pembangunan universitas ini adalah setelah ada proses penerjemahan secara besar-besaran literatur dari Andalusia. Jadi ini hampir bersamaan mungkin dengan berdirinya Oxford di Inggris juga.
Universitas de Toulouse. Toulouse juga kota Airbus, kota pesawat terbangnya Eropa. Pada saat belajar, saya harus menjalankan kewajiban saya belajar di dalam namanya mechanical science. Option saya waktu S1 saya belajar aerodinamik, kemudian aerodinamika, kemudian S2-nya bidang energetic system. Namun demikian, apa yang saya sukai sebenarnya bukan ini adalah kewajiban saya yang harus saya laksanakan. Saya sangat tertarik di bidang information technology, terutama di bidang software engineering. Nah, saya impian saya, jadi setelah saya mengenal teknologi informasi, saya hampir setiap kali itu kalau di perpustakaan itu perpustakaan di bidang IT, karena hampir tiap minggu ada buku-buku baru. Jadi saya senang di situ, dan leader yang menginspire saya adalah Pak Habibie sendiri dengan bukunya yang Strategi Transformasi Industri. Itu sangat menginspirasi saya, impian saya untuk belajar ini menyumbangkan masa depan apa untuk Indonesia dari belajar itu. Kemudian tahun 92 saya pulang bekerja sebagai engineer. Awal-awal terlibat di fase-fase akhir N250, tapi utamanya mungkin 80%, 90% kegiatan saya terlibat di program N2130, program pengembangan pesawat jet 100 N2130, ya, 130 penumpang. Di sini beberapa mentor yang menginspirasi saya itu Pak Mas Ilham sendiri, Ilham Habibie, dan Pak Syarif itu kepala divisi dulu tentang computer aided design, computer aided manufacturing. Saya asisten beliau selama divisi itu ada. Apa yang menarik yang saya kerjakan selama bekerja di pesawat pengembangan N2130, meskipun pesawatnya tidak terbang, tidak jadi, hanya sampai preliminary design saja, itu adalah inisiatif untuk yang pertama kali 100% digital product definition. Jadi dari kalau dulu pesawat misalnya sebelumnya N250 itu banyak mendesainnya secara menggunakan meja gambar, sebagian kecil itu menggunakan komputer, menggunakan software namanya CATIA, itu software dari Dassault System yang dipakai oleh Boeing juga untuk desain rancang bangun pesawat terbang. Itu saya terlibat di dalam proyek itu. Ada teman-teman saya yang backgroundnya yang sangat menyukai aerospace, tentang rancang bangun pesawat terbang, fokus di kegiatan product innovation. Saya memahami itu tapi tidak strong, saya lebih tertarik bidang IT-nya, jadi tentang inovasi proses. Jadi proses bagaimana menjadi rancang bangun yang tadi yang 100% digital. Itu inovasinya yang menurut saya cukup keren. Hal-hal yang menarik adalah misalnya digital mockup dengan solid modeling, menggambar dengan basisnya solid, bukan wireframe, bukan survei tapi solid. Itu bisa dilakukan digital mockup sehingga sebelum part di manufacturing sudah bisa dianalisis fit dan interferensinya. Itu sangat menghemat cost rancang bangun sebuah produk yang kompleksitasnya tinggi. Sebagai gambaran, pada saat kita memulai itu sebenarnya kita merefer namanya 777, itu juga yang pertama 100% digital product definition dari Boeing. Kemudian bersamaan itu juga 737 next generation. Mereka menggunakan yang sama. Nah, hal yang keren yang kami lakukan diantaranya adalah pada waktu terlibat di dalam proyek di Boeing,
2 tahun bekerja di Boeing, mereka menceritakan bahwa ada ratusan engineer untuk mendukung digital mockup tadi, 100% digital product division dari sisi computingnya atau Boeing Computing Aircraft Services-nya. Boeing Computing Service 25 orangan itu merunning suatu project digital mockup. Jadi kita menggunakan sumber daya yang lebih efisien dibandingkan Boeing. Ada caranya, tapi mungkin kita ceritakan di lain kesempatan. Kemudian ada krisis moneter tahun 98-99 sehingga proyek pengembangan pesawat terbang harus dihentikan. Jadi bukan hanya N2130, N250 pun terhenti. Tetapi sekedar catatan sebenarnya Dirgantara Indonesia tidak ada masalah dengan produk dan proses innovation. Mungkin yang jadi masalah ada finansial dan marketing innovation-nya. Jadi kita perusahaan kita dulu Dirgantara mestinya punya membutuhkan turnaround, bagaimana membalikkan keadaan terkait dengan problem financing dan marketing, karena begitu pemerintah melarang mendanai, 2 program pesawat terbang kolaps. Waktu itu saya di era akhir pengembangan N2130 tahun 2000-an terlibat di Serikat Pekerja. Namun demikian kami memonitor kegiatan direksi dan manajemen di Dirgantara. Mereka didukung oleh konsultan berbayar mahal, itu Deloitte Touch and Tohmatsu, membuat plan 10 tahun dari tahun 2000 sampai 2010. Kami merasa ada yang nggak masuk akal. Jadi bahwa 10 tahun buat perencanaan itu direncanakan rugi. Jadi membuat rencana bisnis 10 tahun tapi rencana rugi, kami merasa ada yang nggak ini. Jadi kami dulu mungkin Serikat Pekerja Dirgantara terkenal banyak demonya, tapi kita juga mempropos solusi. Bagaimana agar kita ada punya plan 10 tahun, plan 20 tahun. Ini kita ceritakan yang plan 20 tahun kita membuat rencana bisnis terobosan. Jadi tidak perlu konsultan maham, tidak perlu ratusan mungkin pimpinan tertinggi di Dirgantara, jadi kepala direktur dan kepala divisi itu mereka berkumpul tapi buat rencana rugi, kita membuat rencana untung, dan kita dasarnya adalah kajian, termasuk referensinya adalah kajian internal dari tim kita plus juga yang dilakukan oleh DTT, bahwa mestinya dalam 20 tahun kita bisnisnya sangat besar, tapi solusinya sebenarnya catatan mencari persoalan tadi. Problem laten kita adalah marketing dan financing. Nah, solusinya sebenarnya sederhana sekali, bisa sering sharing cerita ke teman-teman bahwa mestinya melakukan sesuatu yang mirip dilakukan oleh Airbus, yang dimana banyak negara di Eropa bisa membuat pesawat terbang, tetapi mereka nggak pernah bisa bersaing dengan Boeing dan dulu McDonnell Douglas. Kemudian mereka kesampingkan egonya, mereka berkolaborasi, akhirnya tercipta Airbus. Problem marketing dan financing di-solve serentak bareng-bareng. Dan itu menjadi jauh lebih ringan. Nah, hal yang sama sebenarnya harusnya bisa dilakukan oleh Dirgantara sehingga bisa mengkonversikan persoalan tadi marketing dan financing menjadi opportunity. Tapi itu tidak dilakukan. Ya, kami hanya mengusulkan saja karena kami bukan pengelola perusahaan waktu itu. Kemudian situasi tidak oke, kami mencoba resign, mengundurkan diri dari perusahaan dan mulai berbisnis. Ini cerita 3 orang partner saya dari awal tahun 2000 yang mendukung saya, yang 2 itu alumni dari Dirgantara dulu di flight system, 2 orang, Mas Andi, Mas Agung, kemudian juga yang waktu itu saya baru start bisnis itu dari informatika dari ITB, dua-duanya yang Mas Agung, Mas Andi itu alumni Real Time Software Engineering S2 kerjasama antara ITB dengan Thomson, Prancis.
Kalau Mas Rian dari S1-nya dari ITB, S2 juga ITB, tapi bekerja sama dengan saya mulai dari tugas akhir di S1-nya di informatika. Kami mendirikan perusahaan yang masih running sampai hari ini, fokus ke software company atau software engineering. Nah, ini yang saya ceritakan tadi, setelah 10 tahun bekerja di Dirgantara, saya akhirnya impian saya untuk punya company terwujud. Nah, bagaimana sebenarnya banyak membangun company ini, banyak lesson learned yang saya ambil dari bekerja 10 tahun. Itu kami mempunyai pemikiran strategik waktu itu bersama-sama, bahwa tadi pada waktu saya sekolah dulu di Prancis, ada yang formal, informalnya saya belajar computer science. Kemudian saat bekerja di tahun-tahun akhir, saya banyak sekali belajar ilmu manajemen. Jadi tiap akhir minggu saya ke Jakarta dulu belajar sekolah weekend itu belajar ilmu manajemen selama 1 tahun, belajar macam-macam. Jadi untuk persiapan apa? Membangun produk, inovasi, teknologi, kemudian teknologi tersebut diimplementasikan di government dan bisnis untuk mencapai apa? Untuk tujuan apa? Mendukung tadi government bisnis mencapai high performance organization, sehingga bisnis goal-nya tercapai dan community goal-nya tercapai. Kenapa gini? ICT dan manajemen itu berperan sebagai pengalih dari faktor perbaikan melalui quality, cost, and delivery. Jadi, dari pengalaman kami selama 10 tahun, kami melihat perlunya IT dan manajemen yang bagus untuk membuat kinerja pemerintahan maupun bisnis menjadi jauh lebih baik. Ini pelajaran yang ambil dari bekerja 10 tahun. Kemudian kami punya kerangka kerja namanya e-business transformation itu di awal tahun 2000. Rang bisnis kami punya kerangka kerja ini, tapi kerangka kerja ini sebenarnya dari mana? Kami ambil dari IBM. Karena apa? Karena partner saya dulu waktu di Dirgantara itu adalah orang-orang IBM dan saya belajar banyak dari IBM. Jadi ketika orang waktu itu baru memulai internet, terus membuat website, baru kalau nggak salah orang banyak bicaranya mengenai IBM mengeluarkan terminologi e-business. Waktu itu pada waktu awal tahun 2000 belum banyak yang tahu mengenai e-business ini. Nah, ada 7 scope di situ, mulai dari CRM, ERP, PLM, SCM, Business Intelligence itu dari awal tahun 2000 terminologi itu keluar. Dan kemudian bagaimana di area ini IT, jadi melalui mekanisme transform, build, run, leverage itu prosesnya seperti plan to check action diimplementasikan mulai dari area tertentu sampai ke area menyeluruh. Ini adalah kerangka kerja yang kami miliki. Jadi kami masuk ke bisnis, strategic thinkingnya kita punya, kerangka kerjanya kita punya. Nah, kemudian kami menjalankan bisnis kira-kira sampai perjalanannya saya melalui jadi relatif kami membangun bisnis itu teknologi hampir dikatakan dan modal yang sangat kecil sekali karena hanya modal membuat warnet dulu. Jadi uang digunakan untuk warnet, uangnya nggak kembali, tapi alat-alatnya kita gunakan untuk membangun software. Nah, dalam perjalanan mungkin karena juga mungkin visi kita dulu ingin menjadi pemimpin riset di bidang software kan ya. Jadi kami melalui project sekitar 45 project dalam proses, kalau ini tidak sampai 15 tahun, 45 project itu 10 tahunan kalau kita tempuh. Itu kami melalui project, kami mengembangkan teknologi. Jadi kita punya 5 copyright software yang totalnya lebih dari 8 juta line of code via project-project. Karena setiap project kita jadikan generic dan kami menangkan 15 ICT Award. Kalau dihitung sampai hari ini mungkin lebih dari 18 ICT Award yang kami menangkan. Nah, kami di awal tahun 2000 termasuk dari software engineering kami pionir, jadi kemudian object oriented software engineering dari awal. Orang mungkin masih belajar, kami sudah seperti itu. Juga kami memanfaatkan open source. Jadi pada waktu dulu berat sekali
memindahkan orang-orang dari platform yang proprietary ke open source. Kami kemudian menjalankan membangun platform e-business dan mengimplementasikan ke perusahaan dan ke pemerintahan melalui e-business transformation atau e-transformation. Ini yang kami lakukan adalah bagaimana membangun company IT hampir tanpa modal, yaitu ikut project dulu. Dari project dapat uang membangun teknologi dan lainnya. Ini mungkin achievement tahun 2009, saya terpilih sebagai tokoh kreatif digital Telkom di situ. Saya paling kanan dipanggil pertama kali. Di dalamnya ada Pak Onu Purbo, ada Pak Cahyana, ada Pak Suhono. Beliau menerima penghargaan di bidang kategori yang lain. Nah, ini teknologi tadi yang kami kembangkan. Itu solusi e-government, e-business. E-government kita sebut namanya Etno dulu, di sini bisnis, e-demokrasi, dan e-broadcasting. E-broadcasting ini yang menjadi cikal bakal nanti suara saya ceritakan menjadi suara. Nah, saya akan sharing ada 45 project. Ada suatu hal yang e-demokrasi, teknologi yang kami bangun seperti apa, dan impact-nya seperti apa, saya ceritakan. Walaupun ini tidak tercapai, bahwa pemilu kita itu sekarang ini, menurut saya ada masalah yang besar. Masalahnya itu adalah proses penghitungan suara yang memakan 30 hari. Di situ ada rawan manipulasi suara, dan berpotensi terjadi sengketa hasil pemilu. Jadi relatif sebenarnya kalau mereka yang mengetahui yang terjadi banyak ini kecurangan-kecurangan pemilu di sini, karena itu ada quote dari Stalin itu di dalam sekali mengatakan bahwa itu terkait dengan demokrasi. Bukan orang yang mencoblos yang menentukan pemenang, tapi mereka yang menghitung yang menentukan pemenangnya. Ini quoting, dan ini sebenarnya dalam tanda petik mungkin di Indonesia masih berlaku sampai hari ini. Ngebocorin rahasia nih, Mas. Gimana? Ngebocorin rahasia pemilu nih. Ya. Nah. Ya. Nah, kami ada terobosan teknologi namanya e-demokrasi, terutama dari si voting dan counting teknologinya. Mestinya dengan rekayasa redesign surat suara dari A0 ke A4. Kalau ke A4 bisa dibaca dengan optical scanning, murah dan cepat. Itu proses penghitungan suara itu kalau optical scanningnya ada di tingkat kecamatan, itu biaya pemilu relatif tidak meningkat, dan penghitungan suara mungkin maksimal bisa 4-5 hari. Tetapi kalau sampai bisa sampai kelurahan, itu biayanya akan meningkat sekitar mungkin 2-4 triliun dari biaya pemilu sekitar 25 triliun, tetapi penghitungan suara mungkin tidak 1-2 hari saja. 1-2 hari selesai. Dan tidak, sekarang kan kita tahu ada sampai 600 orang kemarin yang meninggal dunia. Ini nah, inovasi itu mencakup voting dan counting itu kalau di dalam mungkin e-banking kayak ini, kayak ATM saja. Ya kan ya, tapi di balik itu ada core banking. Nah, core banking ini yang kita sebut namanya election management system. Di dalamnya ada 30 portofolio aplikasi yang kami bangun dari tahun 2003-2004 kami bangun ini. Nah, waktu kita tawarkan 2009 untuk menggunakan ini kita sebenarnya udah demo segala udah final, tetapi karena sesuatu hal, yaitu ciri khas Indonesia, kemudian sesuatu rekomendasi kita dan segala macamnya itu diganti teknologi yang lain yang namanya character recognition. Nah, itu membawa dampak jadi gagal total teknologi pemilu di 2009. Itu ada polemik besar antara KPU dengan saya di Detik dulu di tahun 2009. Setelah itu saya tidak tertarik lagi terlibat di dalam pemilu, tapi esensinya bahwa kami membangun teknologi bertahun-tahun, ingin membuat perhitungan suara pemilu yang bersih, transparan, dan profesional, tapi tidak berhasil. Tapi
terus terang ini pelajaran bahwa tidak perlu mengeluh apapun juga. Kami tidak mengeluh apapun, upaya kami tidak berhasil membuat negeri ini menjadi lebih baik. Nah, kemudian itu salah dari 40, tadi saya cerita dari 45 project itu salah satu project yang kenapa saya merasa perlu saya ceritakan. Seandainya project itu 2009 itu berhasil, sebenarnya kita ingin hal yang sama dipakai oleh Filipina. Waktu itu pemilu, karena setelah pemilu Indonesia ada pemilu Filipina, sebenarnya sudah ada partner yang siap ke sana, tetapi karena tidak berhasil, karena tidak digunakan pada akhirnya kemudian jadi gagal. Jadi kita merasa tidak ada success story-nya karena tidak menggunakan teknologi kita, ini kan ya. Kalau menggunakan teknologi kita harusnya sukses itu, karena sudah kita demokan. Kami akhirnya nggak bisa karena tadi kita ingin jadi suatu produk yang punya karakter global, karena ada 200 negara di dunia mungkin lebih yang melakukan proses demokrasi, tinggal customize saja, bisa dipakai di banyak negara. Nah, kemudian di usia saya sekarang ini saya sharing cerita bahwa saya kira itu sudah masanya tidak lagi ini melakukan transfer, melakukan kaderisasi, mengajak generasi muda menjadi partner. Jadi tetap rekan saya tadi yang 3 orang tetap mendukung saya. Kemudian kami membuat sebuah startup yang harus punya dream yang lebih big lagi, ya kan ya. Tetapi CEO yang kita pilih itu prosesnya panjang, tetapi kita ngeliat wah ini keren banget ini memang ini di alumni dari stay dari ITB, jadi co-founder saya untuk running sebuah startup, dan kami mendukung mendukung dengan sumber daya agar jadi seandainya kami tidak bisa sukses menjadi global player, kami ingin penerus kita menjadi global player, melanjutkan misi impian kita. Salah satu impian kita, nanti kita jelasin ini seperti apa. Inisiasinya sebenarnya suara ini terkait dengan suara, itu sebenarnya saya melibatkan anak saya di generasi 3 teknologi pengembangan teknologi 3 di suara. Dipakai terlibat dari semester 5 pada waktu anak saya juga di stay. Dulu CTO-nya, sekarang menjadi mentor di Apple Academy. Jadi dia mundur dari suara masuk ke Apple Academy. Nah, ini kakak angkatannya yang Mas Fadil ini yang melanjutkan sebagai CEO di suara. Nah, sebuah startup biasanya kalau membangun suatu basisnya, jadi ingin masuk ke suatu bisnis, suatu industri, semua basisnya harus data. Jadi kita masuk ke bisnis yang terkait dengan musik, radio, dan podcast. Nah, ini kita punya data. Lebih banyak data nih, data yang kita dapat dari PricewaterhouseCoopers. Jadi 5 tahun sebelum 2019 sampai 5 tahun proyeksi sampai 2023. Seperti apa datanya ada. Jadi bahwa bisnis gabungan dalam kelompok radio, musik, podcast itu kira-kira antara 90 sampai 110 miliar dolar di dunia dalam 5 tahun ke depan. Untuk video juga growth-nya bagus. Jadi ini tadi datanya tadi pertumbuhannya bagus, radio, musik, podcast dari sisi yang online ya, nih ya. Gabungan online sama offline sih, on air. Nah, ini yang video juga trennya bagus sekali. Jadi itu dalam 5 tahun ke depan itu antara 40 sampai sekitar 60 sampai 70 miliar dolar bisnis video di dunia dalam 5 tahun ke depan. Nah, kemudian apa sih yang dilakukan oleh suara, challenge dan opportunity-nya? Jadi suara itu berangkat dari problem. Segala itu problemnya apa? Disruption. Semua orang mengetahui disruption. Jadi kita bicara radio industri dulu, kita fokus di radio industri dulu. Itu terdisrupt oleh layanan musik dan radio, layanan OTT audio kita sebut, itu disebut namanya internet radio pure play seperti Spotify, TuneIn, SoundCloud dan lain-lainnya. Itu kenapa mereka mendisrupt? Karena mereka punya layanan yang sama dengan radio, yaitu
gratis tapi ada iklannya, sehingga menyebabkan orang yang tadinya mendengarkan radio konvensional berpindah ke Spotify atau Juk yang lain yang versi gratis, ada iklan, tidak ada masalah karena orang sehari-hari menggunakan ini. Nah, kondisi bisnisnya itu diprediksi 5 tahun ke depan hanya berkisar 40 sampai 40 miliar dolar, dan itu trennya pun juga stagnan sebenarnya. Namun demikian, mungkin yang amazing adalah menurut UNESCO hari ini masih ada 100.000 radio dengan 4 miliar listener. Jadi sebenarnya pendengar radio konvensional itu masih lebih banyak dari pengguna sosial media, karena sosial media sekitar 3,5 miliaran, masih lebih banyak. Ini data UNESCO ya. Jadi yang saya dapatkan. Nah, radio posisinya adalah seperti ikan-ikan kecil yang dimakan ikan besar. Ikan besarnya tadi yang OTT audio, Spotify dan segala macamnya, yang bisnisnya di ini, jadi membuatkan radio stagnan. Nah, solusinya adalah kita membantu radio shifting. Jadi kita membuat platform namanya Suara yang kita kita gunakan untuk mendukung digital, transformasi digital dari radio dan community, sehingga sehingga radio bertransformasi punya layanan yang better. Bukan hanya punya radio online, tapi juga punya layanan musik seperti Spotify, punya layanan podcast seperti SoundCloud, dan juga punya layanan video seperti mungkin YouTube juga. Sehingga yang tadi kondisi bisnis stagnan di 40 sampai 45 miliar dolar berpeluang bisa terlibat di dalam bisnis yang nilainya 130 sampai 150 miliar dolar dalam 5 tahun ke depan. Nah, proses transformasi tidak hanya sekedar layanan juga, tapi seandainya mereka punya crowd, nanti dalam proses transformasi mereka memiliki crowd, bisnis yang lain bisa dimasuki juga, termasuk dalamnya fintech dan e-commerce, mirip seperti Gojek, dimulai dari Gojek, lalu dia masuk ke GoPay, masuk ke GoFood dan lain-lainnya. Itu berpeluang. Karena apa? Kerja kita effortnya harusnya ringan, karena apa? Tinggal memindahkan pendengar yang tadi 4 miliar melalui radio-radio tersebut ke online. Effortnya harusnya tidak berat seandainya tadi radio berani mau melakukan digital transformation. Jadi transformasi digital itu sederhananya adalah yang tadi radio old era yang layannya hanya radio saja, siaran radio, bisa diakses menggunakan radio kaset, Walkman dulu, di dashboard di car yang analog, kemudian source-nya kaset dan CD, kemudian ditransformasikan ke era radio dan media no era, yaitu bisa diakses menggunakan apps, menggunakan smart speaker, connected car, dan smart TV. Layanan kita tidak hanya jalan di handphone, di smartphone, Android, iOS, tapi kita juga baru launching dengan partner kita smart speaker namanya Win yang berbahasa Indonesia. Jadi minta konten apa aja gitu dalam audio itu akan direspon oleh Suara, jadi engine Suara itu berpartner dengan smart speaker punya partner kita, tapi bukan Amazon Echo, bukan, ini namanya Win, Widya Wicara, itu dari berbahasa Indonesia, untuk mengakses ke konten-konten yang disediain oleh Suara. Potensi Indonesia sendiri hari ini masih ada lebih dari 60 juta radio listener, kemudian ada 120-an juta music lover, dan 150 juta smartphone user. Kalau dari best practice di Amerika, itu 75% dari smartphone user itu menggunakannya untuk akses ke konten-konten audio. Nah, intisari dari platform Suara itu adalah on-air platform, jadi platform untuk kegiatan broadcasting, jadi memodernisasi on-air, jadi tujuannya adalah menguatkan core bisnis. Kemudian dari si platform online itu bagaimana mendukung lifestyle baru, akses konten radio, musik, podcast maupun video dan video on demand. Kemudian, selain itu radio yang tadinya sumber pendapatannya adalah iklan dari on air gitu loh,
berpeluang ada inovasi baru, namanya model bisnis inovasi. Jadi bisa mendapatkan pendapatan dari online ads, dari membership. Jadi mungkin membership yang tadi radio nggak ada istilah membership. Jadi ada membership seperti yang dilakukan juga oleh Spotify. Jadi kalau ingin tanpa iklan membayar. Kemudian juga ada transaction fee kalau seandainya nanti juga ditambahkan dengan yang e-commerce maupun fintech seperti itu. Yang fintech sama e-commerce kita jalankan. Nah, di dalam suara sendiri kita memanfaatkan emerging technology. Jadi bukan hanya sekedar on air sama online platform, tapi kita memanfaatkan tadi disruptive technology, jadi advanced IT dan media research melalui riset lanjut di bidang IT dan media. Jadi memanfaatkan Internet of Things, cloud computing, big data dan segala macam, termasuk online advertising, voice computing dan deep learning secara blockchain kita terapkan, tetapi bertahap karena seperti blockchain kita waktu melakukan studi kita mendapatkan pendanaan riset mengenai blockchain untuk musik industri dan advertising. Kelihatannya teknologi blockchain sendiri yang saat ini itu belum mampu mensupport. Jadi harus bicara distributed ledger beyond blockchain, harus bicara beyond blockchain. Nah, ini teknologi-teknologi yang kita terapkan, jadi cloud computing, big data, dan lainnya. Kemudian apa sih yang kita harapkan secara sosial sebelum kita bicara bisnis? Karena begini, ada tulisan di Harvard Business Review bulan Juli bahwa sebuah startup akan bertahan lama itu kalau di dalamnya ada tujuan sosialnya, tidak semata-mata finansial. Nah, ini adalah tujuan sosial kita, bahwa kita ingin menyelamatkan jadi job. Jadi ada jutaan job. Jadi kalau ada 100.000 radio itu yang bekerja bisa 10 sampai ratusan di satu radio. Kalau ratusan itu seperti radio seperti BBC, seperti RRI di Indonesia itu satu stasiun radio bisa ratusan orang. Tapi kalau radio yang kecil itu bisa 10 sampai 20 orang, kalau radio komunitas mungkin di bawah 10 orang. Nah, pengertiannya memang hanya jutaan dibandingkan miliar, namun demikian tadi bahwa pengguna radio konvensional masih 4 miliar. Jadi sebenarnya 4 miliar itu yang diinfluence oleh 100.000 radio di dunia. Jadi job mungkin jutaan, tetapi ada miliaran orang yang tadinya diinfluence dan hal yang baik oleh radio menjadi hilang kalau tidaknya. Artinya kita selamatkan industri ini kalau kita berhasil melakukan digital transformation. Demikian juga kita bisa meleverage kearifan lokal. Jadi kalau mungkin dari si kapitalis dia ingin seluruh dunia makannya McD, KFC gitu loh. Kalau kita ingin keanekaragaman. Jadi karena apa? Media lokal itu akan mempertahankan, meneruskan potensi lokal seperti bisnis lokal, tentang tourism, tentang macam-macam. Musik lokal dan segala macamnya itu akan dijaga oleh media lokal. Nah, opportunity ini teknologi yang kami bangun bisa diterapkan bukan hanya di AM FM station radio, tapi juga seperti di store in store, audio line dan segala macamnya. Jadi kita kemarin kita udah deal ada ratusan store di KFC akan menggunakan platform kita, tapi karena COVID ini jadi kita akan terhenti proyeknya dengan KFC. Jadi bukan hanya radio saja, tapi juga kita di sekolah juga, di desa juga kita ada beberapa project. Ini kira-kira opportunity-nya bahwa lebih dari 2.000 radio Indonesia, 100.000 komunitas, dan 120 juta potensial user di Indonesia, potensialnya saja. Nah, untuk menuju ke sana kami memiliki roadmap. Roadmap ini yang kita didukung oleh lembaga yang mendanai kita, tetapi karena kita sekarang baru tahap awal, jadi tahap awal kita baru mendapatkan pendanaan pre-A, dan pendanaan pre-A itu kita juga alhamdulillah valuasi kita sekitar lebih dari 100 miliar rupiah valuasi. Mungkin saham yang kita pegang mungkin hampir masih ada lebih dari 70% atau sekitar 70%-an. Itu
di atas kertas seolah kami punya kekayaan di atas 70 miliar, tapi realnya tidak. Kita hanya mendapatkan dana tertentu yang digunakan untuk mencapai target yang 1 tahun dulu. Jadi kita punya target 1 tahun, tapi kita juga udah punya target sampai 6 tahun hingga bagaimana menjadi unicorn melalui beberapa series funding. Ini, nah, hal yang menarik menurut pandangan kita punya plan sampai 12 tahun ke depan. Jadi, tapi di pertengahan kira-kira di tahun ke-6 kita berpeluang menjadi unicorn di saat kita mendapat pendanaan series B lah ini kira-kira. Kita punya pandangan dengan approach yang warna merah itu low customer acquisition cost, nanti ada penjelasan lebih dalam seperti apa, dan investasi kurang dari 20% dari Spotify. Jadi sebagai gambaran, Spotify itu berdiri tahun 2006-2007 lah, 2007 sampai sekarang dia udah 12 tahun usianya dan mendapatkan pendanaan $2,5 miliar selama 12 tahun ini. Penggunanya hari ini sekitar 100 jutaan, itu 50% yang berbayar, pendapatan mereka kira-kira $6 miliar dalam 1 tahun, sekarang udah $6 miliar lebih. Nah, kita dengan approach kita akan menjadi game changing di broadcasting platform yang bisa tumbuh menurut perhitungan kita bigger, lebih besar dari Spotify untuk periode yang sama. Jadi untuk menempuh 12 tahun, kita dengan hanya 20% kita bisa 2 kali, 3 kali lebih besar dari Spotify. Nah, sekarang pendanaan kita masih kecil, kita masih oke lah, masih running, nggak ada masalah. Kita sedang mengejar target-target kita. Kita yang mendanai kita dari pada waktu seed dan pre-A itu ada 2 company, satu Telkom Indonesia, yang kedua adalah UMG Idealab. Nah, ini bagaimana kerangka kerja untuk kita bekerja mencapai targetnya agak mirip dengan yang kita miliki di yang kita kerjakan selama 15 tahun di Zamrud Technology tadi. Jadi kita yang kiri kita melakukan transformasi. Jadi dari old era ke no era, kita transformasikan radio, community, listener, advertiser, kita transformasikan dengan kerangka kerja yang tadi ini, memanfaatkan berbagai metode mengenai OKR, itu bagaimana, itu metode yang dipakai oleh Google dari jumlahnya 9 orang sampai sekarang 100 ribuan orang. Dia mencapai targetnya dengan metode OKR, kemudian Scrum itu metode untuk pengembangan metode cara agile untuk mengembangkan software, kemudian untuk berjualan kita menggunakan signature selling method. Itu pengalaman kita di masa lalu nih, termasuk maturity modelnya, bagaimana proyek. Jadi kita punya kerangka kerja untuk bagaimana memastikan semua orang going in the same direction, jadi pergi dengan ke arah yang sama dengan prioritisasi yang jelas, memanfaatkan industri best practices dan rhythm yang konstan, jadi irama yang konstan. Ini yang sekarang sedang dilakukan oleh tadi yang dipimpin oleh Mas Fadil tadi. Itu masih muda, Mas Fadil itu masih 26 tahun kalau nggak salah. Mas Fadil lulus ITB, kemudian melanjutkan MBA di ITB juga, udah lulus tahun 2000 awal kemarin, akhir 99 lah, awal tahun 2000 sudah lulus. Dan mengikuti course juga mengenai digital transformation di MIT, tapi online, murah jadi, tapi dapat sertifikat lulus dari MIT. Ini yang kita bagaimana konsisten menggunakan metode dan tata cara ini untuk berjalan selama 12 tahun ke depan. Jadi dari market Indonesia sampai ini. Jadi ini yang bahwa pada waktu saya kuliah dan setelah saya kuliah saya bekerja 10 tahun, saya nggak punya impian untuk menjadi global player. Nah, dari hari ini yang partner saya, co-founder saya yang Mas Fadil yang tadi umurnya 26 tahun,
saya pengaruhi untuk menjadi berpikir punya impian yang besar. Karena saya melihat bahwa dalam perjalanan hidup saya, kenapa sih pendiri Google seperti Sergey Brin, Larry Page itu bisa menjadi besar, kemudian Facebook, karena mereka berani berpikir besar. Jadi orang Silicon Valley itu, jadi teknopreneur Silicon Valley, mereka kalau membangun sesuatu, pikirnya adalah bagaimana seluruh dunia. Nah, kita juga dari awal yang kita bangun adalah untuk seluruh dunia. Memang kita mulai dari Indonesia, dan sebagai gambaran kita sedang proses masuk ke ASEAN nih. Jadi kita disupport oleh investor kita untuk masuk ke, karena beliau juga player di negara-negara ASEAN gitu, beberapa negara gitu ya. Masuk dimulai beliau seorang konglomerat di salah satu negara dan partner di salah satu negara ASEAN, mengajak untuk masuk ke sana. Dan kita sedang dalam proses masuk ke ASEAN, tapi kita juga dalam proses juga sudah mempersiapkan bagaimana untuk ke Eropa, ke Kanada dan segala macam. Kita sedang proses menjajaki ke sana. Jadi seperti akhir tahun lalu kita kemudian memenangkan award namanya yang ke Swiss, kami gratis pergi ke Swiss, menang. Kemudian di sana kita menjajaki market di Swiss dan Eropa. Kita melihat baru melihat saja, diskusi dengan investor dari sana dan segala macamnya. Lanjutkan. Ini achievement dari suara. Jadi ada achievement dari yang kita dapat dari dua-dua, tapi juga yang didapat oleh Mas Fadil nih, karena sehari-hari CEO-nya Mas Fadil itu ada 5 award dari 2017. Jadi 2017 itu kita second winner untuk Swiss Innovation Challenge 2017, mendapatkan ini $5.000. Kemudian terakhir Desember kemarin kita menang di AETP Swiss Startup Accelerator Program, yang kita mendapatkan ini hadiah pergi ke Swiss selama seminggu kalau nggak salah di sana. Nah, kemudian ini saya share mengenai bagaimana mengenai 2020 and beyond. Jadi bagaimana sih? Jadi tadi yang cerita yang sebelumnya, bagaimana sekarang posisinya saya tidak memimpin, tapi saya lebih cenderung di belakang. Kadang-kadang di depan, kadang di tengah, di belakang, tapi harus lebih banyak di belakang. Nah, saya ingin terlibat mulai 2020 dan beyond, bagaimana ikut kontribusi untuk ke masa depan. Jadi, nah, masa depan itu menurut ini Abraham Lincoln, bagaimana cara terbaik memprediksi masa depan adalah katanya dengan menciptakannya. Ini pandangan saya mengenai masa depan, terus saya ingin sharing siapa saja dan yang mempengaruhi pandangan saya. Jadi kalau kita lihat kemajuan bangsa-bangsa di dunia, itu bangsa itu menjadi maju. Itu kalau kita cari back ke mungkin ke 8.000 tahun yang lalu, bahwa Mesir itu maju itu perlu ribuan tahun. Jadi antara 3.000 sampai 6.000 tahun. Ini saya ada bacaan, ada referensinya. Kemudian Yunani dan Romawi maju perlu 1000-an tahun sampai sebelum kelahiran, 500 tahun setelah dari berapa ratus tahun sebelum Masehi sampai berapa ratus tahun setelah Masehi. Itu kemajuan Yunani dan Romawi. Kemudian Islam itu maju dari mulai kelahiran Nabi 40 tahun belum menjadi Nabi, 700-an tahun maju sampai Andalusia, ilmu pengetahuan teknologi di sangat maju sekali di Andalusia, yang tadi saya ceritakan background bahwa tahun 1300-200-an sekian mulai penerjemahan. Nah, itu yang dibawa menjadi ada Universitas Toulouse, Oxford dan segala macamnya. Itu Islam jaya dalam waktu 400 tahun. Jadi perlu waktu 400 tahun untuk Eropa bisa maju, Amerika 200 tahun, Jepang itu 100-an tahun, dan Cina 60-an tahun untuk maju luar biasa seperti hari ini. Artinya ini banyak bangsa bisa maju dan semakin cepat caranya untuk maju. Ini tantangannya. Kemudian
hal yang menarik untuk menjadi referensi teman-teman. Jadi ada Amerika itu maju itu dari generasi pertama, memang bangsa yang dibangun oleh inovator di situ. Ada 3 generasi, ada generasinya Carnegie, Rockefeller, dan Ford, itu generasi pertama. Generasi kedua seperti Steve Jobs, kemudian pendiri Apple, Microsoft, dan generasi ketiganya pendiri Google, kemudian Facebook dan lain-lainnya. Nah, ini kalau membaca ini yang generasi pertama, bagaimana Amerika menjadi bangsa yang besar, itu di dalamnya memang banyak inovator yang luar biasa. Ini sejarah yang sangat menginspirasi saya, dan mungkin perlu patut dilihat oleh adik-adik atau teman-teman semua mengenai video mengenai inovator ini, The Man Who Built America. Jadi ceritanya Carnegie sampai Ford. Nah, kemudian bukan itu saja. Jadi pada suatu seminar gitu loh, ada seorang profesor dari ITB, teknik produksi ITB, yang paparannya sangat menginspirasi saya. Itu bahwa meskipun dia menjelaskan secara sangat bagus sekali dan rasional sekali, bahwa kita jangan takut, jangan bersedih hati meskipun kondisi kita tidak bagus saat ini. Jadi kita mungkin kondisi bangsa kita mesti banyak yang korupsi, orang yang miskin dan segala macamnya gitu ya. Tetapi bahwa pada dasarnya untuk masa depan setiap bangsa itu punya peluang dan harapan yang sama sebenarnya. Ini dia ada penjelasan deskripsinya yang menarik sekali, tapi mungkin tidak cukup waktu. Bahwa ya tetap kita itu walaupun apapun kondisi saat ini, kita tetap punya harapan menjadi negara yang baik dan luar biasa di masa depan. Ini menarik sekali presentasinya beliau pada suatu seminar dan sangat menginspirasi. Nah, kemudian di era saat ini pandangan saya mengenai transformasi untuk masa depan Indonesia. Jadi kita itu sekarang kalau bicara opportunity itu seperti era kereta terakhir. Kereta terakhir itu kalau kita nggak memanfaatkannya peluang ini, jadi era bonus demografi, di mana bebannya itu hanya sepertiga. Jadi kalau ada 3 orang, 2 orang bekerja, 1 orang yang menjadi beban. Itu era bonus demografi, era yang bagus sekali sebenarnya. Beda dengan negara-negara maju sekarang ini, mungkin yang bekerja sepertiga, bebannya mungkin jauh lebih banyak. Nah, ini era ini bangsa yang berhasil memanfaatkan momentum ini berhasil menjadi negara-negara maju. Jadi seperti Korea, Jepang itu memanfaatkan era bonus demografinya. Nah, kita sekarang di jendela peluang untuk menjadi bangsa yang maju, dari yang mungkin tadi ada plan dari government, sumbernya di Goldman Sachs dan ini Pricewaterhouse gitu loh. Kita mestinya bisa menjadi bangsa dengan sekarang bisa posisi GDP real kita ranking 15. Ya, mungkin nanti bisa diprediksikan bisa menjadi 11 di dalam di tahun 2030. Tapi kalau tidak ada juga prediksi yang sampai 2045 sudah ada. GDP untuk berdasarkan PPP atau purchasing itu istilahnya, itu kita bisa di ranking kelima. Ini opportunity-nya. Nah, bagaimana untuk opportunity? Kita harus menuju ke Indonesia 4.0. Jadi memanfaatkan disruptif teknologi di segala bidang seperti big data, artificial intelligence, cloud computing, IoT, fintech, e-commerce, force computing dan lainnya. Itu di segala bidang, di government, di bisnis, dan juga di media. Nah, ini kenapa bagi saya media penting? Media itu sesuatu yang menarik saya. Jadi media itu penting kenapa? Karena yang membentuk membentuk pikiran, pola pikir, semangat dan segala macamnya, itu pengaruhnya sekali besar di media. Nah, pandangan kami bagaimana sukses di abad 21 ke depan
Itu kita harus melakukan transformasi, membangun karakter, baik itu karakter moral, karakter kinerja, bukan hanya moralnya baik, tapi juga kerjanya juga kerja keras, cerdas, dan moral yang baik, tapi juga membangun kompetensi, kemampuan berpikir kritis, kreatif, komunikatif, kolaboratif, dan memiliki literasi bukan sekedar calistung, tapi juga literasi budaya, teknologi, finansial, dan lain-lainnya. Nah, seandainya pemanfaatan dari disruptive teknologi untuk menyusul Indonesia 4.0 dengan ditambah pembangunan dari karakter, kompetensi dan literasi, insya Allah kita bisa menjadi sukses. Kita pernah di masa lalu, jadi ada kegiatan transformasi di masa lalu. Jadi itu dalam waktu yang waktu di abad 14 itu wayang yang dibuat oleh Wali Songo itu sebenarnya Indonesia itu atau terutama Jawa itu agama Islam itu susah diterima. Tetapi dalam kurun 40 tahun Wali Songo dengan medianya wayang itu berhasil mentransformasikan Indonesia menjadi sesuatu yang tadinya tidak diterima, mayoritas menjadi agama mayoritas di Indonesia. Padahal kontennya sendiri itu banyak cerita-cerita itu seperti Mahabharata dan Ramayana yang dikenal oleh masyarakat, tapi dilakukan modifikasi, kemudian penyesuaian dan segala macamnya sehingga bisa diterima oleh masyarakat. Jadi bagaimana transformasi melalui media. Jadi, karena wayang itu media, tetapi menariknya media wayang dibandingkan hari ini mungkin media sosial itu di dalamnya ada ceritanya. Jadi di dalamnya ada kebaikan dan keburukannya. Nah sekarang ini memang kalau kita bicara media setelah media eranya media cetak, televisi dan segala macam, sekarang era media sosial itu diisi oleh banyak pihak, di dalamnya tidak ada reference. Jadi kalau di dalam cerita Mahabharata dan Ramayana itu cerita bahwa ada selalu pertempuran antara kebaikan dan keburukan, dan yang baik itu menjadi pemenang. Ini suatu hal yang peristiwa transformasi masa lalu yang berhasil. Nah, sesuatu yang menarik juga tadi bahwa di balik big dream-nya Suara kita adalah ingin bangun transformasi media menjadi media masa depan, sehingga suatu yang kontennya diisi konten-konten yang sehat, menarik dan segala macam, karena kita kolaborasi dengan media existing menyelamatkan dibandingkan mendisrupsi. Jadi kita bicara beyond disruption, tidak disruption yang dilakukan oleh Suara. Itu kira-kira penutup dari sharing saya. Saya mungkin minta maaf, di dalamnya tidak ada cerita sukses ya, cerita kerja keras, tapi yang penting membawa manfaat yang kita lakukan. Itu terima kasih Mbak Eti. Baik, terima kasih Pak Hemat. Saya manggilnya teman-teman sekalian, saya manggilnya ini Mas Hemat karena kita sama-sama muda, jadi kita harus paling teman dari Tulus. Luar biasa banget nih. Iya, kita dulu sama-sama di Tulus, sama-sama merantau dan satu asrama ya Mas Hemat ya. Iya. Oke, dari seluruh apa yang diceritakan oleh Mas Hemat itu banyak sekali yang saya catat gitu ya. Ternyata memang yang saya terharu tadi dari awal adalah bahwa ketika Mas Hemat itu memulai bisnis di bidang IT ini sudah melalui proses design thinking yang untuk menemukan apa sih sebetulnya masalah dari teorinya ini ya Mas ya. Teori entrepreneurship sekarang itu kita banyak sekali diajak untuk memulai berpikir. Yang pertama adalah discover the problem atau the need sebetulnya ya.
apa sih yang perlu kita solve problemnya begitu ya. Jadi kalau di dalam design thinking itu kan ada empathize, ada define, ideate, Iya, prototype, dan test dan seterusnya. iya. Dan saya dari tadi saya mengikuti pemaparan Mas Hemat ini, semua proses itu dilampaui gitu ya. Dan walaupun tidak ada cerita, sebetulnya ada cerita sukses. Kalau menurut saya tadi ada satu cuplikan cerita tentang bagaimana Mas Hemat dan teman-teman itu berupaya untuk memberikan yang terbaik buat bangsa dan negara ini, walaupun memang akhirnya tidak digunakan, tetapi itu bisa menjadi satu cerita, dan itu bisa, kita belum tahu, mungkin 5 tahun lagi ide tersebut bisa diterima begitu ya oleh pemerintah kita gitu ya. Siapa tahu, kita bisa berangan-angan, kita bisa berandai-andai, tetap Tuhan yang menentukan gitu ya. Cuman ada di sini sebetulnya ada beberapa pertanyaan nih Mas, dari teman-teman ya yang sudah mendaftar. Cuman kalau boleh nih untuk melengkapi paparannya Mas Hemat tadi kan memulai bisnis itu kan dapat dari project ya Mas ya. Betul. Nah, jadi kan ibaratnya membangun bisnisnya modal hampir dengkul gitu nih ya. Iya. Jadi kami memang ini, jadi dulu pada waktu itu, jadi segala sesuatu itu mesti ada keberuntungannya ya. Jadi saya waktu itu kan berpartner juga teman-teman saya yang dari IBM dulu. Partner saya waktu ada di Dirgantara. Kemudian saya running company di luar, beliau mensupport. Kemudian ada pihak eksternal yang kan kami tidak, posisinya kan bahwa kan punya big pengalaman kan ya. Jadi digital transformation atau re-engineering dari industri pesawat terbang kan, atau pengembangan pesawat terbang kan suatu pengalaman yang besar. Di dalamnya banyak teknologi yang dikembangkan, juga saya banyak ini sesuatu lah di situ, dari pengalaman itu yang dijual oleh ke partner saya. Kemudian saya dapat proyek yang pertama, ya kan ya. Proyek pertama itu berlanjut sampai mungkin 3 tahun sampai 4 tahun proyeknya. Nah dari proyek itu kami build produk. Jadi kita generikkan sehingga bisa dipakai di mana-mana gitu loh. Itu kira-kira gambarannya, sampai 45 project kan ya. Iya. Jadi dari situ ya itu kira-kira ada keberuntungannya gitu ya. Berarti kalau boleh saya simpulkan, sebetulnya yang dipergunakan oleh Mas Hemat ini adalah network berarti ya, jejaring untuk melangkah bisa mendapatkan proyek begitu ya. Betul. Tapi tetap di backup oleh track record dulu, ya kan, mereka yang mau menggunakan kita, mereka lihat track record kita. Jadi teman-teman itu tiba-tiba jadi entrepreneur, mungkin lebih baik mengikuti project dulu, dari track record itu yang nanti disampaikan jadi cerita bahwa memiliki bukti kemampuan dan segala macamnya itu. Nah itu sebenarnya dan network itu tidak perlu biaya, tetapi perlu pengalaman itu lebih penting. Baik, berarti kita harus artinya sebelum kita mempergunakan network, sebelum kita mempergunakan jejaring, artinya kita juga harus punya track record dulu yang minimal kita sudah pernah melakukannya begitu ya. Benar. Iya. Oke, Mas Hemat, saya akan bacakan beberapa pertanyaan yang sudah masuk. Ini sangat menarik sekali karena ada banyak sebetulnya ya, tapi kalau misalnya saya bacakan semuanya mungkin kita nggak cukup waktunya. Nah, dari pertanyaan-pertanyaan yang ada, ada yang bertanya tentang bagaimana strategi Bapak untuk memenangkan pasar di tengah persaingan aplikasi conference online seperti Zoom, Microsoft Teams, dan lain sebagainya. Oh, ini pertanyaannya Pak Wisnu ini. Silakan, gimana tuh? Jadi gini, sekarang kan udah ada seperti Zoom itu kan sudah ada, penggunanya udah ratusan juta kan itu kan ya.
ya kan ya. Nah, kemudian apa? Nah, ada open source seperti Jitsi kan ya, yang itu bisa di-download. Kalau tahu kustomisasi mas bisa di rebranding seperti kita menggunakan OpenSky ini adalah kustomisasi dari Jitsi, termasuk yang tadi yang Viconnya suara itu kan ya. Kita download, kita taruh di server kita oprek gitu. Ya, ngopreknya kan belum final ya. Tapi kenapa kita bisa itu? Karena kita punya partner saya pernah mengerjakan project di Singapura memanfaatkan Jitsi ini ya. Jadi learning sama Jitsi itu pernah terlibat dalam project itu dan project dari Singapura, lalu kita dengan cepat bisa kustomisasi untuk suara maupun untuk OpenSky tadi. Jadi suatu halnya apa yang ini. Nah, kemudian kita tidak punya intensi bahwa kita akan bersaing dengan Zoom dan lainnya. Kita hanya bagi mereka yang ingin keamanan terjamin dan segala macamnya, ingin punya branding sendiri untuk untuk video conference gitu ya. Kita bisa menyediakan, kita bisa memberikan jasa untuk itu karena itu teknologi yang open source tuh, yang bisa di-download, tapi kan nggak semua orang bisa melakukan kustomisasi. Tidak semua orang juga bisa merawatnya gitu loh. Tapi kalau itu ditaruh di server sendiri yang kita miliki relatif dengan keamanan yang ini semuanya aman. Jadi kan misalnya tidak masuk akal misalnya diskusi kabinet menggunakan Zoom kan itu bisa dimata-matai kan ya, karena ada di servernya sendiri, ada di ini kan ya. Kalau dimiliki sendiri di server sendiri dijaga kan direkam di situ, di segala macamnya aman. Nah kalau bagi mereka yang ingin memiliki, kami bisa membantunya. Nah tapi yang paling menarik adalah kita integrasikan dari teknologi tadi, kita cangkokkan ke suara misalnya, ya kan ya, sehingga bisa suara itu punya fitur yang ini untuk era COVID ini, era new normal lah ya. Itu era new normal itu ada era COVID sama pasca nanti after COVID gitu loh. Kan cara orang bekerja dan bekerja sama udah berubah nih. Jadi orang terbiasa dengan video conference dan segala macam. Termasuk di dalam broadcasting, bersiaran, nggak harus datang ke studio. Ini kita broadcast dari studio kita yang ada di Salman, ya kan, yang webinarnya dari studio, bukan yang Viconnya ya, dari Salman, dan tidak ada orang di sana. Jadi satu kontrolnya dari partner tim kita yang ada di Tasik, ya kan ya. Tapi ya tadi karena tidak di depan itu kadang-kadang ada problem kan ya, tadi ada problem pada mulainya kan ya. Jadi kelebihan ini yang webinar menggunakan platformnya suara itu bisa sampai puluhan ribu sampai jutaan, tidak ada masalah. Jadi orang yang, tapi kalau digunakan teknologi Vicon, yang Vicon itu akan sangat terbatas dan bandwidth-nya besar sekali. Ini yang ini kan kita gabung antara Vicon dan broadcast nih, ini yang kita terapkan di sini. Ini baru kita uji coba hari ini pertama kali ini secara formal. Jadi nanti platform ini, virtual learning ini bisa dimanfaat. Jadi setiap partner kita, misalnya Podomoro atau education training provider, mereka bisa menyediakan layanan seperti ruang guru. Jadi tidak perlu berinvestasi membangun teknologi segala macam, punya platform yang bisa kita mensupportnya. Jadi untuk learning, baik itu untuk learning yang sifatnya live maupun yang on demand. Itu kira-kira. Jadi kita tidak berkompetisi dengan Zoom, tapi kita gunakan untuk mengenhance fitur teknologi kita aja. Baik. Jadi kalangan terbatas ini. Jadi tidak menganggap bahwa mereka yang sudah besar namanya sekarang ini sebagai kompetitor, malah justru bagaimana caranya supaya bisa melengkapi gitu ya. Iya. Kan mereka Zoom dibangun dengan tujuan yang berbeda dengan kita kan ya. Kita kan punya tujuan tertentu ya, kita fokus di tujuan kita, karena dan tujuan kita itu kalau konsisten terus, kita bisa menjadi unicorn juga, malah bisa jadi lebih dari itu ke global, karena tidak crowded di platform yang ini, tidak banyak mereka yang memikirkan untuk melakukan transformasi tadi yang 100.000 radio dan jutaan community ini. Jutaan orang tadi ya. Sebelum ke pertanyaan selanjutnya, Mas Hemat boleh nggak ini Windows-nya kita tutup dulu PowerPoint presentation-nya supaya kita bisa lihat misalnya
ya Nah, wajahnya Mas Hemat di sini. Karena memang apa namanya kalau kita bicara tentang dunia teknologi ini kita bicara tentang banyak sekali apalagi sekarang di mana teknologi itu semakin pesat. Dan kalau saya boleh share sedikit tentang bagaimana dunia media di Indonesia seperti televisi misalnya saat ini everyone is suffering actually. Hampir semua televisi di Indonesia itu mulai merasakan apa namanya kesulitannya begitu ya. Nggak cuma televisi, tapi juga ada apa namanya seperti media koran misalnya. Nah, koran itu juga merupakan salah satu media yang hampir musnah ya, begitu ya. ini kan Kayaknya sudah nih Mas, sudah di stop sharing. Nah, udah keluar ya. nih. Oke, Ya. oke. Ya, sudah. Nah, saya bacakan pertanyaan selanjutnya ya. Ya. Oke. Di sini ada beberapa pertanyaan terkait dengan COVID nih sebetulnya. Sebetulnya apakah pertama kali nih, apakah suara terdampak oleh COVID? Kalau iya, gimana strateginya? Yang kedua, terkait dengan pandemi ini juga, apa sih yang suara lakukan pada saat ini dalam menghadapi apa situasi yang seperti ini? Apakah ada hal-hal baru yang terpaksa diluncurkan dan lain sebagainya? Gimana kira-kira? Ya, jadi kan kita lagi di fase pre-A ini ya. Jadi kita alhamdulillah walaupun ini partner kita yang mendanai kita terdampak gitu ya, tetapi komitmen untuk suara mereka tetap mendukung pendanaan ke kita. Jadi kita nggak bermasalah. Cuma era COVID ini kita jadikan momentum malahan, jadi peluang, opportunity. Jadi opportunity-nya ambil contoh misalnya. Kita kan digital transformation broadcasting industry misalnya kan ya. Di broadcasting industry itu kan ada orang yang siaran, tapi juga ada narasumber. Kan mereka nggak bisa datang dan segala macamnya. Ya, ya. Jadi bagaimana orang yang siaran juga nggak bisa datang ke kantor, ya kan ya? Ada nggak bisa datang ke studio kan? Nggak bisa. Nah, bagaimana kita enhance feature tadi sehingga siarannya bisa dari rumah semuanya kayak gitu. Narasumbernya juga dari rumah gitu ya. Kita inject teknologi sehingga bisa memungkinkan bersiaran itu tidak perlu datang ke studio. Nah, itu fitur itu yang kita tambahkan. Tapi dengan penambahan itu kita juga masuk ke ini karena lagi ada topik yang untuk kartu prakerja itu seperti ruang guru itu untuk apa? Ya itu kan ya. Nah, kita enhance beberapa hal sehingga yang suara tadinya broadcasting platform kita akan kita spin off jadi produk yang lain nanti menjadi juga virtual learning platform juga. Nah, itu juga untuk mendukung kesempatan apa di era COVID juga karena sudah banyak pihak yang menghubungi kita, misalnya ambil contoh himpunan ahli pembangkit, dia bagaimana sekarang memberikan pelatihan terhadap asosiasi, ada 20.000 membernya mereka gitu loh, dan era saat ini gitu loh. Jadi, nah mereka ini perlu platform untuk bagaimana dia transformasi jadi education dan training provider tersebut menjadi bagaimana menunjukkan layanan yang sifatnya online gitu kan ya. Bisa baik itu live, kemudian kontennya juga tersedia, tapi juga ada premiumnya, jadi ada eksklusif kontennya. Jadi kalau kontennya eksklusif seperti misalnya ruang guru itu ada berbayarnya, tapi ada gratisnya dan segala macamnya. Jadi kita melihat bahwa itu malah kita melihat ini momentum bagi kita. Jadi kita dorong teman-teman untuk melakukan banyak persiapan untuk ini untuk memanfaatkan ini era COVID jadi opportunity lah, jadi opportunity kita. Karena memang ini digital teknologi dan lainnya hal yang tumbuh menurut Yuswadi ada 30 industri gitu ya. Ini termasuk 10 industri yang harusnya tumbuh di era COVID ini, di era dan new normal ke depan. Itu kira-kira. Jadi problem kita jadikan opportunity ini. Luar biasa banget. Saya sampai wow, jadi betul-betul yang dilihat sama Mas Hemat ini lebih ke peluangnya begitu ya daripada meratapi kesulitan-kesulitan yang ada begitu.
Iya, ini Benar-benar. ada dua pertanyaan lagi saya apa namanya saya ambil. Yang pertama, ini mungkin kira-kira bagaimana sih menuangkan technopreneurship gitu ya, ketika kita ingin belajar atau kita ingin apa namanya membuat suatu perusahaan atau bisnis gitu, gimana caranya supaya technopreneurship ini bisa apa ya, bisa melekat gitu di diri seseorang. Ya, memang gini ya, sebenarnya kalau untuk bicara bicara entrepreneurship bukan entrepreneurship. Jadi kalau teman-teman tertarik dari si entrepreneurship berbisnis gitu ya, sebenarnya nggak harus teknologi untuk mendapatkan bisnis yang bagus gitu ya. Nah, Hmm. untuk menjadi kaya kan nggak harus seperti nggak taunya saya menempuh perjalanan panjang, sulit dan segala macam, ibaratnya nggak jadi juga kan, nggak jadi hebat. Malah banyak orang yang mungkin nggak menggunakan effort sesulit kita gitu ya, dan bisnisnya bagus. Tetapi kalau memang kan orang beda-beda, ada orang yang tertarik ini, Hmm. ada tertarik ya. Nah, karena saya memang tertarik, tekadnya adalah uh, berbasis teknologi. Gunakan tadi Hmm. harus tahu dulu software engineering yang baik, tahu yang sekarang kan Scrum atau Agile ya kan, customer development, Lean startup Hmm. dan segala macamnya gitu ya, design thinking dan segala macamnya. Kemudian tentang banyak hal lah yang signature selling method, yang metode itu kan metode yang dipelajari panjang, dalam perjalanan kan panjang sekali kan ya. Nah itu memang Hmm. kalau mereka ingin yang menjadi technopreneur yang tadi punya big dream, memang sebaiknya punya Hmm. bekal yang banyak. Namun demikian itu juga tidak harus begitu gitu loh. Karena Hmm. realnya big innovation itu kadang-kadang hanya dua hal yang sederhana, yang orang nggak kepikiran saja. Seperti ambil contoh, Hmm. misalnya Google itu adalah PageRank algorithm, sama kemampuan merangkai ini tadi superkomputer atau big data ya kan ya, komputer besar dari Hmm. komputer-komputer sederhana kan ya. Dengan dua PageRank tadi itu uh, dia bisa, tadi yang perusahaan yang awalnya hanya 9 orang ya kan, sekarang sampai karyawannya 100.000 dan fokus di search kan ya. Tapi sekarang ada produk turunan yang lain termasuk YouTube dan segala macamnya. Tapi titik awalnya adalah Hmm. cuma dua ide tadi itu. Sama dengan Steve Jobs pada waktu membalikkan keadaan dari awal tahun 2000 atau akhir tahun 90-an kan, ibaratnya Apple hampir mau bangkrut. Valuasinya sekitar Hmm. 1 miliaran dolar. Itu di Ya. akhir tahun 90-an gitu loh. Dia Hmm. inovasi namanya iPod ya kan ya. iPod masuk ke musik Hmm. musik industri kan, dari Hmm. personal komputer musik industri. iPod dan Hmm. iTunes. iTunes itu mendownload konten musik dengan Hmm. harga yang tadi orang beli satu album bisa beli per lagu $1 ya kan ya, tinggal milih yang segala macam. Hmm. Dia dalam waktu 5 tahun itu Hmm. valuasinya itu menjadi di atas 100 miliar dolar, artinya naik 100 kali lipat dengan inovasi tadi iPod dan iTunes kan ya. Nah kemudian Hmm. setelah inovasi dia iPhone, iPad dan segala macamnya, itu membuat dia sekarang sekitar 1.000-an miliar dolar kan ya. Tetapi Hmm. banyak inovasi yang sebenarnya sederhana-sederhana seperti Facebook segala macam kayak gitu, yang membuat jadi nggak perlu teori yang macam-macam itu, yang seperti yang kita pakai, tetapi mereka menemukan celah yang mungkin orang nggak kepikiran. Nah itu memang Hmm. itu itu jadi nggak harus menempuh jalan yang berliku, tapi ada jalan yang sederhana. Nah, saya tadi ngambil contoh, ada yang pernah menanyakan sih, gimana sih cara yang paling mudah itu ya, bisa menempuh Hmm. menjadi unicorn ya. Saya berpartner dengan partner saya yang Mas Fadil tadi, yang masih 26 tahun Hmm. ya kan ya. Saya Hmm. kan umur saya 50, sekarang kan ini 55 tahun. Pada waktu Mas Fadil, saya waktu 55 kurang, Mas Fadil juga 25, kan kita bekerja sama. Nah, kita Hmm. bangun dream bareng-bareng ke ke masa depan. Artinya Mas Fadil kan tidak perlu menempuh perjalanan yang ruwet seperti saya, ya kan ya. Tetapi kita Hmm. berkolaborasi, berkomitmen mencoba menggunakan sumber daya untuk menuju masa depan. Nah, nah
Itu Hmm. kira-kira apa caranya menjadi technopreneur. Jadi tapi perlu proses tetepan, perlu 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 proses. Oke, Jadi proses itu penting ya. ada cara ya. Oke, ini berarti kira-kira nih Mas Hemat, saya pengen sebetulnya sudah terjawab sih ya. Cuman kira-kira kalau teman-teman dari apa namanya generasi muda sekarang ingin jadi seorang entrepreneur, apalagi di bidang teknologi begitu, apakah kira-kira perlu memiliki kemampuan coding? Anda karena kan walaupun bidang teknologi informasi segala macam, karena coding kan bekerja tidak sendirian. Ada yang jago Hmm. marketing, ada yang jago coding, ada yang jago punya visi dan segala macamnya kan ya. Jadi Hmm. sebaiknya bekerja sama. Seperti apa di apa skill. Jadi ada yang jago UI UX, ada yang jago bisnisnya, ya kan ya. Hmm. Ada yang jago codingnya. Memang harus bersinergi, ya bersinergi. Nah ini kira-kira nggak harus begitu, tetapi kalau punya kelemahan harus mencari partner yang bisa mengisi kelemahannya itu Hmm. dan diskusi bareng-bareng dari orang bisnis, orang UI UX, orang coding diskusi bareng untuk tadi menemukan problem yang menarik. Tapi saya pesan saya jangan takut bermimpi besar, ya kan ya. Problem yang menarik, Hmm. tapi juga tetap harus membaca. Jangan reinventing the wheel, jangan membuat sesuatu yang orang udah bikin gitu loh. Iya. Agak sulit investor itu mendanai sesuatu yang sudah dibikin orang lain gitu ya. Hmm. Nah, tetapi tadi ya harus menemukan celah dan biasanya saya punya pemikiran biasanya yang muda-muda. Jadi kalau menurut studi sebenarnya startup yang berhasil itu rata-rata foundernya itu pendirinya itu di 42 tahun kata dari studi itu. Walaupun Larry Page, Sergey, Mark Zuckerberg itu kan muda-muda kan ya. Tapi rata-rata yang ini yang jadi unicorn itu yang 40-an. Nah, Hmm. karena apa? Karena mereka matang dulu kan, ada proses matang. Jadi yang memang yang luar biasa yang muda-muda seperti Larry Page, Mark Zuckerberg itu muda-muda mereka bisa itu. Tapi mayoritas nggak seperti itu. Jadi 40-an perlu proses untuk menuju ke sana. Nah, bisa juga itu kombinasi adalah seperti saya dengan partner saya kan, co-founder saya kan 25. Saya waktu itu kan 55 kurang. Jadi kalau dikombinasikan kita berdua masih 40-an gitu. Hmm. Oh, gitu ya. Jadi ya, Oke, ya, Mas Hemat, itu. saya tambahin satu pertanyaan lagi nih, apa namanya, kira-kira nih, kiat-kiatnya untuk orang yang tidak punya background teknologi gitu ya, artinya anggaplah siswa-siswa atau generasi muda kita yang belum terpapar banyak terpapar teknologi banyak begitu ya, apalagi mendalam seperti apa yang tadi kita lihat dari pemaparannya Mas Hemat tadi. Karena pemaparan Mas Hemat tadi itu betul-betul sangat dalam dan ternyata nggak semudah itu ya untuk membuat atau membangun sebuah perusahaan berbasis teknologi ini tadi. Nah, kiat-kiatnya atau pesan-pesannya gitu dari Mas Hemat, kira-kira apa yang perlu mereka semangat yang seperti apa yang perlu mereka punyai untuk bisa menjadi either itu seorang entrepreneur atau technopreneur? Saya sebenarnya memberi contoh pengalaman saya itu takut yang muda-muda itu jadi kok sulit banget gitu loh. Kan banyak yang berhasil tidak melakukan melalui cara saya gitu loh. Saya mendorong sih santai aja gitu loh ya. Ibaratnya berenang kan ya. Pokoknya nyebur dulu aja dah. Jadi berani dulu, nekat dulu. Apalagi masih muda kan. Tanggungannya tidak banyak dan segala macam. Pokoknya terlibat aja. Bisa itu inisiatif sendiri atau ikut inisiatif temennya gitu kan ya. Jadi jangan takut. Jadi bahwa mimpi besar itu akan tumbuh berkembang gitu loh. Jadi pada waktu saya kuliah, mimpi saya itu punya perusahaan software company kan. Setelah itu pun terwujud 10 tahun kemudian punya kan ya. Tetapi setelah itu punya mimpi yang lain, ingin menjadi leader di dalam
di dalam teknologi software kan. Hmm. Ya, nah, kan saya membutuhkan dan banyak award kan, banyak award. Dan perusahaanmu yang tidak terlalu besar dan award belasan mungkin itu jarang company yang dengan mungkin SDM kurang dari 50 orang dapat pesan dalam perjalanannya kan ya. Tetapi begini, teman-teman santai aja, nggak harus menempuh cara yang seperti saya, nyebur aja gitu loh, nyebur aja, terus temukan teman-teman aja, temukan teman-teman yang Hmm. satu ini dan segala macamnya, memikirkan apa, lakukan, jangan takut salah. Kenapa? Jangan takut. Kenapa? Dengan salah itu dia, jadi saya memang tadi pesan jangan reinventing betul, tidak apa-apa reinventing juga gitu loh. Karena apa? Faktanya juga seperti misalnya Gojek itu kan dulu ada Uber duluan. Seperti Bukalapak, Tokopedia itu kan juga ada eBay, ada Amazon, ada Alibaba lebih dulu kan ya. Amazon Jadi ya. ya, jadi sebenarnya enggak jadi enggak enggak harus segala sesuatunya itu punya ide yang berbeda, enggak harus gitu loh. Enggak harus seperti itu. Jadi pokoknya kalau ingin jago berenang ya nyebur aja dulu sambil latihan berenang gitu loh. Nanti di situ makin lama makin tahu. Ya, tapi juga tadi harus follow tadi seperti kan apa perlu baca buku, seminar dan segala macamnya. Ya itu mengikuti aja. Kalau nggak punya uang yang ikutin yang versi gratis, ikutin YouTube dan segala macamnya. Banyak sekali. Jadi jalanin aja. Jadi untuk adik-adik yang muda-muda jangan takut untuk memulai bisnis di bidang IT atau teknologi apapun juga. Iya, karena network atau temen itu penting untuk diperbanyak begitu ya Mas ya, supaya bisnis kita juga ada yang mensupport gitu kan? Betul. Ya. Jadi teman itu penting, jadi tidak sendirian itu penting. Iya, teman itu sangat penting. Berarti kita harus terus memperluas network kita, teman kita gitu ya. Ini ada satu pertanyaan di channel Podomoro. Selamat sore, saya Gilda. Saya ingin tanya, orang berbisnis kan sangat banyak. Nah, gimana cara bisnis diciptakan itu bisa selalu bertahan? Jadi sustainability-nya seperti apa? Dan gimana sih supaya bisa terus meningkat katanya? Oh iya. Itu sebenarnya gini, tadi kan tadi ada artikel di Harvard ya. Harvard yang Juli 2019. Jadi ada bagaimana sih bisnis bisa startup bisa sustainable kan ya, bisa build for last lah sampai akhir zaman itu loh. Nah biasanya mereka di dalamnya ada yang pertama itu ada misi sosialnya. Jadi bukan semata-mata bisnis cari uang jadi unicorn gitu loh. Jadi mereka yang berbisnis punya punya tujuan sosial gitu, tujuan baik gitu ya. Itu biasanya bisa sustain sampai the end, ya kan ya. Dan tujuannya tidak untuk dijual, dibeli dan segala macamnya. Dia tujuannya kalau mendatangkan investor adalah apa? Memang untuk membesarkan, bukan untuk dijual terus dia quit pergi gitu, tidak seperti itu gitu loh. Kan dia punya misi, punya tujuan sosial di situ. Nah ini kalau tentunya kalau passion harus ya, tapi kalau punya itu kan berdasarkan artikel dan berdasarkan riset kan ya. Jadi mereka yang punya visi sosial yang keren, bagus gitu dan segala macamnya, dan itu jadi obsesinya pendirinya dan segala macamnya. Sebenarnya dana dan itu tuh mengikuti sebenarnya. Tapi memang harus keren juga ide dan gagasannya. Jadi itu menurut pandangan saya, tapi juga dari berdasarkan artikel tadi. Tetapi tetap segala sesuatunya tetap teknologinya keren, model bisnisnya bagus dan segala macamnya itu tetap harus ya kan ya. Jadi ada bisnisnya kalau nggak salah Steve Blank itu yang buat itu gurunya Eric Ries di Silicon Valley. Dia cerita bahwa bisa harus punya karakter repeatable. Jadi orang kalau misalnya menggunakan terus gitu kan ya, repeatable. Kemudian apa itu ada tiga kriterianya di bukunya Steve Blank itu yang referensi agile development di Silicon Valley. Ada saya lupa. Gak apa-apa, nanti jadi PR aja lah. Saya lupa.
dari PR aja ya. Satu lagi nih, ini ternyata banyak yang menanyakan. Karena nggak nyangka pertanyaannya itu. Oke, ini ada satu lagi pertanyaan, ini kayaknya ini berulang terus nih dari pertanyaan yang ada di pendaftarannya. Ketika apa namanya, kita bicara tentang inovasi nih Mas, bagaimana ketika sebagai seorang teknopreneur itu harus terus berinovasi. Nah, tantangannya tuh apa itu Mas? Ketika harus membuat inovasi itu, atau bagaimana sebagai seorang innovator? Ya, tantangannya ya. Jadi gini, kan ini selalu kan mereka membuat inovasi kan pingin inovasinya itu kan termanfaatkan kan ya. Jadi termanfaat dan membawa dampak yang baik kan ya, tujuan kita kan seperti itu kan ya. Nah, ada tujuan sosial, ada tujuan bisnisnya kan ya. Nah, yang agak sulit itu adalah tadi bukan kadang-kadang bukan inovasinya, bukan ininya tidak keren itu ya. Tapi kadang-kadang bagaimana membawa membuat itu bermanfaat itu ya, itu ya nggak mudah. Jadi saya ingin sharing juga mengenai bahwa membangun suara itu saya monitor teknologi kehebatan di seluruh dunia lah, saya monitor gitu loh. Jadi misalnya Spotify, back end sistemnya seperti apa, teknologi yang dipakai seperti apa, saya monitor, saya tahu gitu loh. Orang lain mungkin cuma menggunakan Spotify, menggunakan musiknya kan ya. Tapi kan saya tertarik di belakang layarnya tuh mesinnya apa sih yang membuat ya ini keren ya. Nah, tapi juga saya ngeliat juga seperti BBC gitu ya, teknologinya seperti apa. Kemudian juga nomor satunya di Amerika namanya iHeartRadio, di dalamnya ada radio musik podcast mirip dengan suara gitu ya. Nah, saya pada suatu titik pengembangan saya kan konsisten dipanjangkan ya. Teknologi saya itu better dan yang paling digemari di Amerika seperti iHeartRadio gitu ya. Cuma begini, kelihatannya yang memiliki kemampuan seperti lengkap seperti kita. Jadi kalau coba iHeartRadio itu nomor satu radio musik dan podcast di Amerika. Dia penjualannya itu $6 miliar juga, dia setara dengan Spotify, tapi marketnya hanya di Amerika saja. iHeartRadio itu itu kan dipakai oleh banyak pihak di sana gitu ya. Nah, itu nggak cukup, kita merasa teknologi kita itu lebih keren dari mereka, itu segala macamnya gitu loh. Tapi kenapa ya adopsinya susah gitu ya. Jadi bagaimana membuat itu diadopsi kan kita platform kan ya. Kita ingin itu diadopsi oleh industri kan, diadopsi. Seperti mungkin SAP, bagaimana agar dipakai oleh perusahaan-perusahaan di Indonesia, seluruh dunia kan ya. Seperti itu. Oracle ingin dipakai seluruh. Nah, itu sebenarnya tantangan di situ. Jadi kadang-kadang kecanggihan teknologi, kehebatan produk dan segala macamnya itu tidak satu-satunya cara untuk menjadi sukses gitu ya. Kita juga sudah mencari cara nih sebenarnya. Bagaimana proses, tetap kita merasa begini. Kita mirip seperti dari pengalaman project yang saya tempuh, 45 project gitu kan ya, selama sekian tahun itu kan ya, seperti yang tadi pemilu itu. Saya merasa udah diuji coba, udah segala macam, kalau ini jalan itu loh, penghitungan suara yang 30 hari itu kan tinggal 3 harian beres kan ya, dan semuanya bertanggungjawabkan itu ya. Kok tidak bisa berjalan gitu kan ya, semuanya udah dibuktikan, sudah siap, tinggal ibarat kendaraan semuanya udah siap gitu ya. Nah, kan keputusan menjadi tidak memakai itu menjadi penyebab semuanya gagal kan. Nah, itu kemampuan persuasi untuk meyakinkan customer untuk menggunakan kita, kan tujuan kita kan menolong, win-win. Jadi mereka akan untung, baru kita untung kan. Seperti misalnya Google, seandainya Google tidak ada yang pakai, ya kan ya, kan dia nggak bisa jualan iklan, ya kan ya. Gara-gara dipakai, seperti Facebook juga sama kan ya, kalau nggak dipakai, nggak ada konten di dalamnya, orang nggak dia kan hidupnya dari iklan orang nggak akan pasang iklan di situ. Nah, proses adopsi itu yang menurut saya itu perlu tantangan yang berat untuk siapa saja.
Nah, karena itu kadang-kadang perlu pendanaan besar untuk mempromosikan dan segala macamnya. Tapi kalau suara kan tiketnya tadi low CAC, kita pingin apa, customer acquisition cost-nya itu serendah-rendahnya. Karena apa? Begitu sebuah apa, perusahaan media itu bergabung dengan kita, dia kan udah punya customer yang analognya kan ya, tinggal bagaimana Betul. dipindahkan ke online. Nah itu Ya. pendekatan kita yang menurut saya low customer acquisition cost. Tinggal bagaimana win-win kerjasama menang-menangnya saja. Itu kira-kira. Baik. Jadi Kalau tantangannya misalnya dari si admin lah. siap. Ya, Kalau saya dengar dari ceritanya Mas Hemat ini barusan ini, saya lebih melihat apa yang dikatakan oleh tadi kan Mas Hemat sempat bilang ada Pak Yuswa Hadi yang menyatakan apa tadi tentang sesuatu gitu. Nah ini saya jadi dengar barusan ini saya jadi keingat salah satu apa yang dikatakan beliau adalah we have to be atau kita harus gimana caranya menjadi demand creator gitu. Artinya we have the product and then demand-nya itu kita create gitu ya. Jadi dan itu dengan apa? Dengan yang tadi Mas apa namanya Mas Hemat sampaikan harus memiliki skill communications persuasif yang baik gitu. betul, betul, betul. Gitu ya Itu Mas salah ya. satu hal Oh, yang penting sekali. iya betul. Oke, Mas Hemat, ini kita sudah Iya, waktu sudah menunjukkan pukul 4. iya, Mungkin kita akan segera akhiri. Saya mencoba untuk iya. merangkum dari apa yang Mas Hemat sampaikan tadi. Cuman saya pengen dengar dulu dari Mas Hemat. Kira-kira ada tiga apa namanya? Ada tiga hal atau tiga kata yang ingin Mas Hemat sampaikan ke teman-teman yang sedang menonton kita atau mendengar kita pada sore hari ini. Kira-kira apa pesan Mas Hemat tiga kata ini buat mereka sebelum saya nanti rangkum di akhir? Satu, Pikirkan eh, dulu. mungkin sudah tiga kata udah kita siapkan. Oh Satu, ya, imagination. Jadi untuk berbisnis berusaha, orang harus punya imajinasi apa yang ingin dibangun, ya. uh-huh. Kemudian membangun suatu produk teknologi via inovasi, ya. Yang ketiga adalah kreatif. Kreatif bagaimana agar produk dan tadi bisa menuju ke imajinasi tadi. Jadi menemukan cara untuk sukses, untuk berhasil. Kreatif menemukan jalan. Kreatif itu tiga. Jadi apa? Imagination, innovation sama creativity. Tiga itu yang menurut saya penting untuk dipegang oleh semuanya. Luar Itu biasa. Luar biasa. Dan ditambah lagi mungkin think globally, act locally, and then globally. itu suara itu. Oke, baik Mas. Kayaknya kita harus mengakhiri perbincangan pada sore hari ini. Nanti kita bisa lanjut lagi di kapan-kapan. Tapi kalau boleh saya Ya. rangkum sedikit dari apa yang apa yang di-share oleh Pak Hemat Dwi Nuryanto selaku founder dari PT Suara Indonesia adalah bahwa kita harus selalu melihat atau kita memulai sebuah bisnis itu melihatnya dari sebuah peluang. Peluangnya seperti apa? Nah, itu kita harus mengimplementasikan design thinking proses yang dimulai dengan empathize, kemudian melihat problem masalah yang harus kita solve itu apa. Dan proses design thinking ini selesai, kita harus juga memperkaya diri dengan networking, artinya bikin teman sebanyak-banyaknya. Kalau kita bisa bikin teman sebanyak-banyaknya, semoga bisnis kita juga bisa banyak yang mensupport. Yang selanjutnya adalah partnership nih, Mas Hemat nih. Partnership itu sangat penting karena kita hidup di dunia bisnis di Indonesia maupun di luar negeri tidak mungkin bisa sendirian, harus berpartner dengan siapapun. Dan yang selanjutnya adalah kita harus terus-menerus berinovasi seperti tadi Mas Hemat bilang. Imagination, innovation, and creativity itu adalah tiga hal yang sangat penting di dalam proses berbisnis. Kemudian ada satu yang penting juga bahwa ketika kita bicara teknologi kita juga tidak boleh melupakan social impact dari perusahaan yang ingin kita bangun. Dan yang paling penting selanjutnya adalah dari design thinking tadi ada satu hal yang saya terlupa yaitu observasi.
observasi apa yang dilakukan oleh orang lain. Kalau kita bisa lebih bagus dari orang lain, kenapa enggak gitu ya? Kalau misalnya kita tidak bisa lebih bagus, maka kita harus berbeda. Dan yang terakhir, mungkin tadi juga menjawab pertanyaan, kira-kira bagaimana sih bisnis ini bisa bertahan, bisa sustain bahkan meningkat. Yang saya catat di sini adalah seluruh tim harus going to the same directions. Betul begitu Mas Hemat? Ya, itu salah satu yang ininya apa, itu kerangka kerjanya dari suara juga itu gitu. Luar biasa. Dan irama konstan, same direction dan prioritisasi yang apa memprioritaskan sesuatu yang memprioritas gitu kan ya. Betul, luar biasa sekali. Ya. Wow, saya catatan saya ini sampai 2 lembar ini dari kita ngobrol dari tadi ya. Maksudnya dari Mas Hemat tadi memaparkan sampai 2 halaman. Lumayan juga loh, saya jarang-jarang seminar bisa mencatat sampai 2 halaman begini. Baik, kalau begitu Bermanfaat. saya rasa pertemuan webinar pada siang atau sore hari ini kita akan segera akhiri. Sebelum kita mengakhiri, saya ingin mengucapkan banyak terima kasih untuk kolaborasinya pada siang hari ini. Semoga bermanfaat bagi semua orang dan saya mohon izin untuk mempublikasikan webinar ini ke publik melalui YouTube nanti di channel Entrepreneurship Podomoro di YouTube. Karena kami punya channel Entrepreneurship Podomoro dan kami ingin berbagi dengan banyak orang sehingga banyak orang dapat mengambil esensi dari atau ilmu dari apa yang kita bicarakan pada siang hari ini. Dan Nanti terima kasih sekali lagi ke channel Podomoro yang ada di Suara juga nanti kita masukkan video rekamannya. Betul. Ya. Baik, dan kita juga ya. Dan kita juga punya channel Podomoro University melalui aplikasi Suara. Kita belum bisa kita belum bisa manfaatkan secara maksimal, namun insya Allah kita ke depan bisa memanfaatkan dengan siaran-siaran lainnya. Tetapi webinar ini juga akan dimasukkan ke dalam channel Podomoro University di aplikasi Suara. Oke, terima kasih sekali lagi kepada PT pada Suara, dan juga saya ingin berterima kasih kepada atas nama Universitas Agung Podomoro, saya berterima kasih kepada Ikatan Alumni Program Habibie dan juga Ikatan Alumni Perancis Indonesia yang telah ikut serta mempromosikan kegiatan ini, karena ini bisa jadi ide buat orang lain, bisa menjadikan inspirasi bagi banyak orang. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.